Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Injil Matius yang kita dengarkan hari ini dipakai oleh Yesus untuk menyebut panggilan atau mendefinisikan panggilan sebagai pengikutnya. Kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Kita tahu dalam hidup kita sehari-hari, garam paling tidak punya 3 fungsi utama: memberi rasa, mengawetkan, dan memurnikan. Memberi rasa karena apa? Para pengikut Kristus hidupnya harus membuat dunia ini menjadi lebih bermakna. Ketika semua orang hanya ikut tren, pengikut Kristus sebagai garam harus berani beda, berani menghadirkan belas kasih, perhatian, kepedulian. Garam juga mengawetkan, menahan dari pembusukan. Dengan kata lain, dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus, menahan pembusukan moral. Maka ketika kebohongan viral, sebagai pengikut Kristus, garam harus mengungkapkan kejujuran, membela mereka yang dibuli, dan berani mengungkapkan kebenaran. Yang ketiga, memurnikan. Maka garam sering dipakai kalau air suci diberkati, selalu menggunakan garam. Karena itu menjadi simbol kemurnian dan kesetiaan kepada janji. Ketika hujatan menjadi hiburan di media sosial, garam adalah orang yang bertutur kata bermartabat. Maka di sini Yesus menekankan dengan mengatakan kamu garam dan terang dunia. Yesus mau menekan identitas sebagai pengikut Kristus. Maka rumusannya kamu adalah, bukan sekedar kamu seharusnya menjadi. Jadi soalnya adalah soal identitas. Masalahnya bagaimana menjadi garam dan terang kalau hidup kita hanya larut ikut tren dan ikut kebanyakan orang. Larut ikut tren, bisa saja manusia tetap kelihatan sopan, tampak baik-baik saja, tidak jahat, bukan kriminal, tetapi identitasnya sangat bergantung pada like, pada love, ya. Itu malam-malam sampai jam 1 malam ada seorang ibu nggak bisa tidur, suaminya bingung, ada apa nggak tidur jam segini? Papa nggak tahu apa. Tadi saya upload di Instagram belum ada yang like. Saudara, kita didikte sekarang itu oleh media sosial, bahkan kegiatan kita. Ya, maka di sini
identitas itu kalau kita sering-sering masih masuk dalam identitas yang sebetulnya identitas virtual, tidak jarang kita mudah merasa cemas, kita mudah meniru, kita menghindari suara kritis demi aman secara sosial, tetapi tidak mengubah apa-apa. Itulah yang oleh seorang Jean-Paul Sartre disebut manusia seri. Manusia seri itu apa? Kalau Bapak Ibu nonton televisi, tidak setuju programnya, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Ganti channel, program jalan terus. Itulah manusia seri. Bagaimana keluar dari manusia seri? Anda keluar rumah, tanya tetangga, kamu senang enggak program itu? Enggak. Kamu tanya tetangga sana, saya tetangga sana sini. Setelah terkumpul 50 orang, nyewa bus, datang ke studio TV, bawa batu, baru mengubah. Saya bukan mengajari kekerasan, tapi menjadi well organized, keluar dari manusia seri. Artinya kita berani juga melawan ketidakadilan. Kita berani mengungkapkan yang benar. Jangan hanya sombong dengan identitas atau yang status di media sosial seakan-akan itu sudah identitas. Ya. Itu ada seorang remaja putri menyombongkan statusnya di media sosial kepada ibunya, "Mah, lihat identitas saya." Dia menulis di situ, pejuang mental health, pecinta kopi senja, aktivis feminis, gamer, penyair, investor kripto. Lalu sampai ibunya bertanya, lalu cuci piringnya kapan? Mah, itu kan tidak bagian dari personal branding saya. Personal branding, pencitraan itu sekarang menjadi yang utama. Bukan identitas otentik, identitas sejati. Itulah yang kita sering mencampur aduk, menyamakan identitas real dengan identitas maya atau virtual. Itu mirip iklan, ya. Iklan itu tidak mengajari kita kritis, iklan itu mengajari kita belajar berharap, itu iklan itu. Maaf, saya juga pernah kena itu iklan itu. Kalau orang seusia saya kan rambut sudah mulai rontok. Lalu ada neril itu ada fotonya dengan memakai neril sebelum sesudah. Sebelumnya rambutnya budak, sesudahnya rambutnya tumbuh. Saya beli sampai 3 botol enggak tumbuh-tumbuh. Ternyata fotonya itu dibalik, jadi yang sebelum itu yang sesudah. Saudara, saya hanya mau mengatakan apa? Manusia seri itu seperti orang-orang yang antre di halte bus, ya. Bersama tapi tidak saling peduli, dekat tapi tidak terlibat. Memang manusia seri itu bukan kejahatan, tetapi manusia seri itu adalah hampa yang dinormalisasi, melakukan apa yang dilakukan semua orang tanpa sungguh-sungguh memilih dengan suara hati dan tidak berani bertanggung jawab atas risikonya. Menjadi garam berarti iman memang dihayati, namun tidak lagi kalau umpama garam yang tidak ada maknanya itu berarti hidup kita tidak memberi makna lagi, tidak mengubah apa-apa. Jangan-jangan iman kita juga tidak mengubah apa-apa. Yang berubah hanya persepsinya, yang merubah hanya cara pandangnya, tapi realitas nggak berubah. Itu ada gambaran yang agak juga tentang itu, yaitu ada seorang pemuda usianya sudah 38 tahun, sudah punya rumah, punya mobil, punya pekerjaan tetap, tapi belum menikah. Nah, ditanya sohibnya, kamu kok belum menikah? Saya masih malu. Kenapa malu? Saya masih ngompol. Walah, cuman gitu aja nih. Dikasih alamat psikolog. Bener, setelah pergi ke psikolog, 3 bulan kemudian nyebar undangan. Nah, waktu resepsi yang memberi alamat itu kan ikut senang, nyalami, selamat ya, sudah sembuh dari ngompolnya. Dijawab apa? Belum. Nah, kok berani menikah? Nah, dulu waktu belum pergi ke psikolog, kalau ngompol itu malu, minder.
Setelah pergi ke psikolog, kalau ngompol bangga. Gitu. Itu yang berubah persepsinya, tapi realitas nggak berubah. Gitu. Ya hati-hati, jangan-jangan iman kita itu seperti itu ya. Hanya cara menandangnya berubah, tapi realitas nggak berubah. Ya, pergi ke gereja, pulang marah-marah. Pergi ke gereja, tapi semuanya sendiri, nggak peduli dengan orang lain. Itu berarti iman hanya mengubah persepsi tapi nggak mengubah realitas. Maka saudara-saudara, orang juga bisa saja rajin berdoa, tapi ketika ada ketidakadilan, memilih diam saja, jawabannya apa? Nanti jadi ribut. Saya tahu ini salah, tapi saya sendiri tak bisa apa-apa. Sikap ini tidak jahat, hanya tidak lagi bertanya, apakah ini benar? Apakah ini manusiawi? Apakah ini adil? Menjadi garam dan terang saat berbicara, apakah saya menambah kedalaman? Apakah bukan malah emosi menjadi panas? Kita berani beda tanpa kehilangan empati. Kita bisa menyampaikan kritik tanpa harus mempermalukan. Ini akibat kalau seperti ini, iman sungguh-sungguh mengubah realitas, bukan hanya persepsi. Tapi kalau itu hanya menjadi garam yang sudah tawar, itu karena biasanya akibat pemahaman agama, pemahaman iman, itu yang hanya dangkal, ya, hanya harafiah. Itu kan ada kunjungan di Museum Paleoantropologi di London. Dalam kunjungan itu, di depan kerangka dinosaurus, guide-nya itu menjelaskan kerangka ini berumur 80 juta, 12 tahun, 3 bulan, 5 hari. Wah, yang kunjungan itu terheran-heran. Kok hebat sekali Anda bisa sampai tahu persis, sampai detail-detail harinya. Nah, dia menjawab, mudah saja. Ketika saya mulai bekerja di sini, direktur museum itu menjelaskan kepada saya bahwa di sini sudah bahwa umur kerangka dinosaurus ini 80 juta tahun. Nah, saya sudah bekerja di sini selama 12 tahun, 3 bulan, 5 hari katanya. Ini yang saya sebut letterleh harafiah. Ya. Jangan-jangan kita itu juga menafsirkan iman kita hanya harafiah, tapi tidak menangkap intinya, dan kita tidak bertanya apakah itu mengubah diri kita. Kalau itu yang terjadi, kita mudah terombang-ambing, kita mudah emosional dan sebagainya. Itu kan ada suami istri malamnya itu rame, ya, lalu ngambek diam, padahal mereka harus pergi resepsi bersama. Akhirnya suaminya juga gengsi, istrinya juga gengsi, lalu suaminya mengeluarkan mobil, sudah di depan, ditunggu lama nggak datang, langsung hanya klakson, ten. Istrinya langsung turun masuk di mobil. Di jalan diam saja. Suaminya keki, karena biasanya dia suka ngobrol, dia keki. Akhirnya di depan dia melihat ada kambing banyak, langsung komentar, lihat tuh saudara-saudaramu. Istrinya enggak kalah sinisnya, iya saudara ipar. Saudara, kalau dalam hidup kita hanya menghayati secara harafiah, kita mudah terpancing oleh emosi. Kita dengan mudah akan mengomentari sesuatu, tidak ada kedalaman di sana, tidak ada sumbangan apa kalau saya mengatakan sesuatu. Itulah yang disebut oleh Hannah Arendt disebut individu massa. Individu massa itu adalah yang dikatakan Yesus garam yang sudah tawar. Orang yang berhenti berpikir sendiri, hidup hanya dengan slogan, hanya ikut algoritma, ikut suara orang banyak. Ciri khasnya adalah mengatakan semua orang juga begitu. Saya cuma ikut aturan, saya tidak mau ribut. Ya,
Individu massa itu adalah bukan orang bodoh, bukan orang jahat. Dia orang terdidik, taat aturan, bahkan religius. Masalahnya tidak mau mengambil posisi, mengambil sikap dengan pikiran dan tanggung jawabnya. Saya hanya menjalankan perintah, ini sudah sesuai prosedur. Di sini aku berharga kalau aku disukai. Ya. Aku eksis kalau aku dilihat. Aku gagal kalau sepi respon. Identitas seperti ini adalah identitas rapuh, mudah goyah oleh komentar dan takut di-unfollow. Ya. Nurani diganti likes, view, tren, seperti garam tapi tawar. Bahayanya medsos sekarang itu mendorong kepribadian ganda. Aku yang ditampilkan adalah bukan aku yang sesungguhnya. Kecanduan afeksi instan, ya, like view. Butuh pengakuan sekarang. Sulit menunda kepuasan, cepat bosan pada proses yang sunyi. Dan dampaknya sangat serius, yaitu rendah daya tahan mental, mudah cemas, rentan depresi saat engagement turun. Ini yang tadi saya sebut hiperrealitas. Hiperrealitas itu tanda atau gambar dianggap realitas itu sendiri. Status di medsos dianggap sesungguhnya dirinya, itu tidak. Ya, dan disinilah maka sebetulnya kita hidup sebagai iklan, bukan hidup sebagai diri kita sendiri. Itu kan ada seorang ibu mengajak belanja putrinya yang masih kecil 5 tahun di supermarket. Nah, putrinya umur 5 tahun itu ngambil lurie, lurie itu pembalut perempuan. Nah, direbut oleh ibunya, ini untuk perempuan dewasa, bukan untuk anak-anak. Karena direbut, anaknya nangis guling-guling. Ibunya malu kalau dilihat banyak orang. Lalu diambil lagi loh, ini ambil, diem, tapi diem. Setelah diem ditanya, untuk apa kamu masih kecil pakai lurie? Mama nggak tahu apa. Saya kan nggak bisa naik kuda, saya nggak bisa berenang, saya nggak bisa main voli. Nah, mamanya bingung, ada apa hubungannya? Ternyata waktu lihat iklan di TV itu apa? Dengan lurie Anda bisa berenang, bisa naik kuda, bisa main voli gitu. Ya, ini yang saya sebut sebagai hiperrealitas, ya. Dunia maya, dunia virtual dianggap realitas itu sendiri. Iklan dianggap nyata seperti itu. Maka saudara-saudara, bagaimana kita keluar agar hidup kita tidak hanya menjadi manusia seri dan individu massa? Pertama, berani berpikir dan bertanggung jawab. Bukan sekedar pintar tetapi berani bertanya, apakah ini benar? Apakah ini adil? Apakah ini manusiawi? Sehingga berani berkata, ini pilihanku dan aku bertanggung jawab. Tidak bersembunyi di balik aturan, tidak bersembunyi di balik sistem, tidak bersembunyi di balik tradisi. Menolak slogan medsos, aku dilihat maka aku ada. Tapi masuk ke kepribadian yang dalam, aku ada maka aku bermakna. Yang kedua, berani mengorganisir diri untuk memperjuangkan kepentingan sesama. Bukan untuk ribut, tapi untuk bertanggung jawab. Ketika orang baik memilih diam, ketidakadilan menjadi normal. Nurani tetap sunyi, kejahatan tampil biasa. Tapi ketika nurani terjaga, bersepakat untuk bertindak bersama, kita akan kembali menjadi garam, kembali asin, terang kembali bercahaya, sehingga perubahan akan terjadi. Sehingga iman bukan hanya persepsi. Itu ada anak umur 7 tahun, pas itu hari Minggu pas ulang tahun. Lalu oleh ibunya habis misa diajak di depan patung Maria supaya berdoa. Lalu di depan Maria, patung Maria berdoa,
dia berdoanya keras-keras, Tuhan, Bunda Maria tolong sampaikan pada Tuhan supaya saya dibelikan sepeda, diberi sepeda. Ibunya membisiki, kalau berdoa enggak usah teriak-teriak. Nah kalau enggak teriak, papa kan enggak dengar. Ya, ada realisme di sana ya, ada realisme. Tapi saya ingin menyampaikan apa? Memang di dalam iman kita kemampuan juga mengungkapkan itu adalah doa. Belajar mengungkapkan kepada Tuhan itu adalah doa. Dan di sini kita diajak untuk supaya kita jangan hanya masuk di dalam budaya medsos, tidak ikut cancel culture, doxing, ya, perundungan, ya. Kita diajak bertanya, menambah apa konten saya, memberi makna apa, bukan hanya mengejar engagement, dan belajar memilih kata supaya bahasa itu. Yang penting pesan sampai, gunakan bahasa yang sebaik mungkin. Jangan itu seperti seorang ibu di depan anak-anaknya bilang ke suaminya, pawangnya habis. Itu kan kasar. Sudah ibu pagi-pagi bersolek, mandi bersolek keluar rumah, mesti suami bingung. Mau kemana ma? Mau ke rumah sakit mata. Emangnya sakit mata ma? Iya, kenapa? Enggak tahu, tadi buka dompet enggak lihat apa-apa. Saudara-saudara, ya belajar beriman itu juga belajar menggunakan bahasa supaya pesan kita sampai. Amin.